Mereka tuh bikin namanya koperasi kegelapan. Misalkan ada band atau artis lain yang mau cetak album atau rekaman tidak punya duit, bisa pinjem. Wah, pinjem di situ. Nanti keuntungannya dibagi bagi koperasi, bagi dengan koperasi dan anggotanya nanti tetap dapat. Kayak simpedes gitu, Simpedes. Bukan hanya spesifik musik Iya, tapi kancah kreatif lah. Bisa menjadi Harusnya ini backcraft nih, backcraft. Hey, kembali bersama kami, gue David Tarigan, gue Alvin Yunata di Bedah Musik Suka-Suka bersama Bicara Musik. Ya, sekarang ini sebuah hari yang mungkin sebagian orang yang suka musik pasti tahu ya, karena ini adalah Hari Musik Nasional. Tapi di satu sisi Hari Musik Nasional juga nggak banyak orang yang tahu. Iya sebenarnya. Iya nggak sih? Iya, kayaknya baru-baru ini ya. Nggak tahu sih. Gue sih baru taunya baru-baru ini ya. Kalau ternyata Hari Musik Nasional itu jatuh di tanggal 9 Maret. Gue nggak tahu loh. Kan kita waktu itu konferensi musik di Ambon. Iya sebelumnya gue nggak tahu tadinya. Gara-gara itu aja. Iya juga sih. Kalau kita nggak ikut, kayaknya kita nggak akan pernah tahu gitu. Kayaknya emang baru sih. Baru ya? Kita juga kurang punya banyak informasi ya, walaupun kita suka musik belum tentu kita tahu kenapa Hari Musik tanggal 9 Maret. Iya. Ada sih sebenarnya ceritanya. Ada ya? Gue pernah baca. Apa kira-kira? Lu lupa ya? Gara-gara kalau nggak salah Apa? penulisan Indonesia Raya. Apalah gitu ya. Oh, gitu ya? Ngerti gue. Gitu Lupa gue. Nanti kita baca ya. Sekarang Ya, kita cari di Google aja ya, pasti ada. Oke, pokoknya ini spesial banget di Hari Musik ini. Kita bakal mengulas, nggak akan terlalu dalam-dalam banget, tapi ini lumayan lah. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita ya. Jadi kita pemetaan nih ceritanya. Anjing. Pemetaan gimana sih musik di Indonesia saat ini, musik yang kita suka tentunya ya. Iya, seperti di lambang negara kita di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebinekaan dalam kancah musik independen katakanlah ya, secara lebih spesifik musik populer Indonesia lah. Itu begitu variatif gitu. Dan sebenarnya tidak hanya ada di Jawa pastinya. Jadi kalau kita berusaha ngelihat secara lebih general dari Sabang sampai Merauke, masih berlaku ya Sabang sampai Merauke. Maksudnya di setiap pelosok Nusantara itu ada kancah musik, misalnya mau dibilang lebih spesifik kancah musik independen yang thriving itu ada di mana-mana gitu, dengan variasi musikal, gaya berekspresi yang makin kesini makin macam-macam. Lalu ditunjang oleh kemudahan teknologi, kemudahan tentunya informasi dan segala macam. Jadi mereka bisa memproduksi dan juga mendapatkan informasi maksudnya musik-musik yang keren dari mana saja, dari pelosok dunia, dan mereka berusaha mengekspresikannya ulang dengan sensibilitas tempatnya masing-masing. Tentunya dengan produksi yang mereka miliki seadanya, dan di satu sisi juga kancahnya juga hidup dengan acara-acara ya, show gigs yang masih disesuaikan oleh masing-masing kotanya gitu. Jadi banyak banget dari pelosok Indonesia. Jadi makin kesini tuh gue makin ngelihat kayaknya sebagai contoh gitu ya, kayak di Kalimantan sekali lagi kita pernah ngebahas kan ya, bagaimana serunya setiap pelosok Kalimantan, bahkan bukan hanya kota utama tapi juga kota kedua, kota ketiga memiliki kancah musik yang seru gitu, yang dinamis. Tentunya juga di pulau-pulau yang lain di Indonesia, bahkan di pelosok timur gitu. Iya. Mungkin memang kemajuan zaman ini memang membantu ya, akhirnya memeratakan si scene ini. Karena jujur aja waktu mungkin zaman gue sama David SMA mungkin tahun 90 sekian, di situ kan masih tersentralisasi ya. Musik independen tuh cuma ada di Pulau Jawa. Mungkin ada sebagian di Pulau Sumatera, tapi mungkin belum banyak. Cuman dengan adanya teknologi, masuknya digital, kemajuan zaman, semuanya akhirnya bisa spread merata di setiap pelosok Nusantara seperti yang David bilang. Dan ini sebenarnya sangat menarik justru ya sekarang ya. Bagi gue melihat perkembangan yang sedemikian rupa, justru ini sangat menarik, sangat menarik. Akhirnya jujur gue sih sekarang sama band-band baru dari bule-bule udah nggak pernah. Justru gue lebih curious sama yang ada apa di Ternate, ada apa di Banjarmasin, ada apa di Singkawang, ada apa di Lamongan ya nggak Fit? Iya, dan masing-masing tuh pasti punya pola
apa ya kayak penyebaran dan masuknya informasi dan juga diekspresikan ulang yang beda-beda sebenarnya. Betul. Dan yang menarik tuh ya balik lagi ya dengan kemudahan berjejaring segala sesuatunya itu dengan mudah kita simak dari sini gitu. Iya benar. Ya kan, tapi yang lucunya ya ini nggak entah kenapa ya, Vin, gue masih ngerasa juga sih di satu sisi apakah mindsetnya atau memang harus demikian. Nanti mungkin kita bisa ngobrol sama anak-anaknya. Kenapa tetap aja harus ke Jawa gitu. Betul. Nah nanti harus kita ke bakal, Jakarta secara iya betul. spesifik. Kita udah ngundang beberapa bintang tamu nanti ke depannya. Nanti mungkin yang dalam waktu dekat ini kita akan berbicara dengan Raj dari Ternate ya, dan juga Zaki dari Purwokerto. Dan kita ntar tanya ya sama mereka, gimana sih perkembangannya musik di kota masing-masing? Ya. Bagaimana ceritanya? Bagaimana mereka mengadaptasi dan bagaimana mereka membuat scene. Sekali lagi Bandung dan Jakarta akhirnya udah nggak begitu menarik bagi kita karena itu sudah membosankan bagi gue pribadi. Ya, lu lahir dan besar di situ. Iya, gue kayak ya, udah dia lagi. Ini menarik. Kita jangan kemana-mana. Kita tunggu teman-teman kita nanti dari beberapa daerah dan kita langsung bincang-bincang aja, Fit. Langsung kita tanya langsung sama mereka. Bagaimana sih cara mereka membuat ekosistem di kotanya masing-masing. Cara mereka bergeliat. Asik. Ya. Oke, langsung aja kita panggil Raj dan Zaki. Yes, asik. Udah ada bintang tamunya nih. Asik. Ya, dua dulu nih. Kita pirit ya keluarin ya. Di studio bicara musik sudah kedatangan. Di sebelah kiri saya ini ada Raj, tapi bukan dari India ya. Namanya India banget, Raj. Ya, Raj Kumar. Sebenarnya lo nama Raj apa sih belakangnya? Perkasa Alam. Wow, Perkasa Alam juga lumayan ini eksotis juga. Bagus. Raj Perkasa Alam, dia adalah salah satu apa ya bilangnya pengkancah ya. Asik. Gue ngomong Sinster bosen. Pengkancah Alternate. Jadi scene independen dari Ternate mereka suka menyebutnya sebagai Alternate ya. Nanti akan ngobrol tentang bagaimana geliatnya di sana dan mereka baru saja merilis sebuah rilisan kompilasi yang kurang lebih menggambarkan apa yang terjadi di sana. Jadi banyak aksi-aksi yang variatif nanti akan diobrolin sama Raj. Dan di sebelah kanan saya di sini ada Zaki. Kalau kita yang di Jawa mungkin ada yang pernah dengar juga sama kolektif Zaki dan kawan-kawan, yaitu adalah Hard Corner ya. Sekarang mungkin lebih seperti media ya, Zak ya. Mungkin sekarang kalau suka musik, nyari-nyari berita-berita musik lokal gitu ya, ada Hard Corner salah satunya. Tapi awalnya adalah sebuah kolektif tongkrongan anak muda yang sebenarnya bagian yang penting juga dari kancah independen Purwokerto. Nanti kita akan ngobrol sama Zaki. Oke, kayaknya kita mulai dulu dari Zaki dulu ya. Ini menarik karena ini Purwokerto juga sebenarnya kan masih di area Jawa Tengah juga. Tapi orang-orang biasanya kalau zaman dulu tuh arahnya Jogja ya, Solo, Jogja, mungkin Jogja sih. Tapi sebelum kalau kita dari sini atau dari Bandung, kita mau ke Jogja, pasti lewat dulu Purwokerto nih. Purwokerto. Dan ternyata Purwokerto ini sebenarnya punya sejarah yang sangat menarik juga di kancah. Mari kita ngobrol aja sama Zaki. Zak, sebenarnya di Purwokerto sendiri, ketika orang-orang tuh kan perhatiannya ke Jogja ya, di Purwokerto sendiri nih sebenarnya gimana sih perkembangannya awalnya? Dimulai ramainya di tahun berapa tuh kira-kira? Kalau di Purwokerto tuh scene musik mulai rame jelas di 2000-an lah. 2000-an itu berbarengan dengan kemudian mahasiswa dari Jabodetabek yang kuliah di Purwokerto tuh mereka membawa informasi-informasi musik baru. Sehingga kemudian di tahun itu pula musik-musiknya mulai beragam. Karena sebelumnya juga udah rame, tapi kan didominasi dengan musik-musik keras. Iya betul, metal-metal ya. Metal, punk, dan lain-lain. Iya. Kemudian di tahun 2000-an mulai, sampai sekarang. Ya sekarang mungkin tidak begitu kerasa karena informasi mudah didapat ya. Tapi memang sebelumnya berangkat dari teman-teman yang aslinya Jabodetabek yang kuliah di Purwokerto. Ya karena memang ini mirip sama Yogyakarta ya, karena ada kampus yang cukup besar dan mentereng di dua kota tersebut. Dan ini mirip juga di Yogyakarta tahun 90-an sepertinya. Ini kita ngobrol tentang kancah musik independen ya secara lebih spesifik ya. Jadi pengaruh-pengaruh yang berbeda, anasir-anasir yang atau enggak gaya berekspresi yang berbeda itu memang datangnya dari mahasiswa yang kuliah di kota-kota tersebut termasuk di Purwokerto berarti ya. Oke, Zak,
Kalau kita nih di Jakarta lah katakanlah ya tahu tentang kancah Purwokerto yang lebih kontemporer lah katakannya lah. Itu kan dari kolektif Hard Corner tuh kita tahu yang sekarang mungkin lebih dikenal sebagai media juga gitu ya. Itu bisa dibilang bagian penting juga ya buat kancah independen Purwokerto ya. Jadi ini aku cerita waktu masih ada di Hard Corner ya, karena Oh, sekarang kan aku udah enggak ya? sudah enggak, Oh, karena iya. udah move ke Jakarta, Asik. sudah merantau. Nah, Hard Corner tuh awalnya memang ya komunitas musik tapi di luar musik-musik keras. Nah, jadi mereka tuh ngumpulin band-band Britpop, Indies lah. Indies lah. Musik-musik di luar musik keras, nah dikumpulin jadi satu Hard Corner. Ya awalnya seperti komunitas pada umumnya ya, nongkrong, kemudian bikin gigs, kemudian di tahun 2007 kalau tidak salah, karena aku kan masuk kuliah tuh 2010, jadi ini cerita jauh sebelumnya. Kalau nggak salah di 2007 2008 tuh mulai ada record label. Nah, mereka ngerilis musik-musik di luar musik keras itu tadi. Ada berapa band dulu waktu itu? Yang gue inget Tunas Bangsa Symphony. Salah satunya Tunas Bangsa. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak. Oh, okay. Dari database yang aku dapat sih, ya lebih dari 20 sebenarnya. Banyak. Itu. Terus di tahun 2013 kemudian mulai membuat media namanya hardcorner.net. Nah itu karena kan sebelumnya memang tidak ada media online ya. Yang jadi acuan teman-teman untuk ngirim rilis dan lain sebagainya. Hardcorner.net coba menampung itu dan mengulas musik-musik di Purwokerto dan sekitarnya. Banyumas. Ya Banyumas lah pada umumnya. Jadi memang secara spesifik emang untuk mendukung kancah sana ya? Ya. Jadi kan kalau zaman itu mungkin apa sih dulu ya, Death Rockstar itu tahun 2000-an segala macam maksudnya. Tapi kalau di sana memang sama sekali nggak ada sebelumnya. Ya, ya masih zin-zin cetak lah. Zin cetak. Zin fotokopian masih pakai itu. Oh berarti emang bisa dibilang Purwokerto udah lumayan lama ya, maksudnya dia memiliki Jawa sih ya. Gaya berkesenian. Di Jawa sih cepet ya spreadnya. Dekat ke Jogja juga gitu, mungkin ke Bandung juga dekat. Iya pasti ya. Nah tapi mau gimana pun juga nggak tahu deh, maksudnya belum ada band Purwokerto ya dengan gaya berekspresi yang seperti itu yang sampai kayaknya bisa dianggap lah di katakanlah di Jakarta lagi-lagi mau nggak mau ya, maksudnya Jakarta, Bandung segala macam ya. Itu menurut lo kenapa? Ya itu persoalan basic sih sebenarnya manajemen. Ya itu persoalan basic karena tidak ada ya band memang mereka bikin karya tugasnya. Tapi kan tidak ada manajemen yang coba mendukung band ini untuk ya bikin promo yang baik, bikin press release yang baik. Nah itunya yang tidak ada sebenarnya. Akhirnya ada nggak? Akhirnya ada. Tahun berapa tuh lu ngerasain ini mulai bagus? Itu mulai dibangun oleh Hard Corner Records sebenarnya. Itu yang coba dibangun Hard Corner Records, cuma ketabrak sama pandemi. Oh jadi baru banget ya hitungannya ya? Baru. Oh gitu. Oh baru ya? Iya. Ya tapi memang nggak tahu ya, maksudnya kalau buat kaliber Purwokerto hitungannya besar ya, maksudnya kayak walaupun kayak kita tuh nggak pernah kayak nginep di Purwokerto, pasti cuma lewat doang rata-rata, tapi kerasa gedenya gitu, kerasa ramenya gitu. Maksudnya ekspektasi kayak gue gitu untuk melihat tempat seperti itu harusnya dia thriving gitu kancahnya dan menghasilkan karya-karya yang menantang gitu ya. Tapi maksudnya ya memang nggak berharap impact seperti kancah Jogja juga yang established banget jadinya sekarang dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu. Maksudnya nggak harus sampai se Jogja, tapi kayaknya nggak ini gitu, nggak banyak faktor sih, mungkin ya salah satunya adalah tipikal kota-kota pelajar seperti itu. Jadi grup-grup musik yang menarik itu dibikin oleh mahasiswa pendatang, mungkin dari Jabodetabek juga awalnya, dan begitu mereka lulus bubar. Ya itu tipikal lah. Itu kejadian. Dan itu memang sebagian besar seperti itu. Ya. Sayang juga ya. Tapi kalau di Purwokerto sendiri apa weekly gigs-nya juga aktif gitu? Aktif malah ya? Sangat gede malah. Jadi kami di Purwokerto itu tidak hanya ngomongin kota Purwokertonya ya. Di kota Purwokerto memang ada di satu hari itu bisa ada
2-3 gigs. Oke, lumayan. Nah, tapi kita juga ngomongin kota kecamatan ya. Kota kecamatan di sekitarnya juga punya gigs-gigs Rame yang rutin. juga. Iya. Karena emang kayak ngobrol nama ininya apa? Sini dibilangnya Banyumas apa? Banyumas Raya. Banyumas Raya. Oh, Karena oke. emang sejarahnya Great Britain ya. Yo, sendiri men. Itu di antara gitu, di antara Apakah barat sama tengah. Banyumas Raya ini juga ada ekspansi ke Jogja nggak? Nah, itu pertanyaan gue sebenarnya. Jadi dalam artian gini, kan biasanya ada route, maksudnya ada kota yang kayaknya jadi porosnya dia gitu. Maksudnya kayak katakanlah misalnya Acin Jatinangor ya mau nggak mau pasti ngeliat Bandung gitu. Jadi misalnya di Jabodetabek ya mau gimana pun juga mereka berusaha ke Jakarta gitu. Nah, kalau yang di sana apakah mereka kayak tujuannya bisa setidaknya establish di Jogja atau apa, atau enggak itu jadi kayak Kalau di sana justru ini. Jadi Banyumas Raya itu ada 5 kabupaten. Banyumas itu sendiri, Cilacap, terus Banjarnegara, Purbalingga. Adalah seripilan-seripilannya di sekitar. Kebumen ikut, Tegal, Pekalongan juga masih ke bawah. Bumiayu dan Brebes masih ke bawah, Majenang masih ke bawah. Nah, justru di kota-kota sekitar ini yang kemudian larinya ke Purwokerto. Untuk establish di situ karena acara-acara besar bersponsor ada di situ. Ada di situ. Iya. oh, oke. Jarang sekali kota-kota di sekitarnya itu dapat. Oke, justru yang satelit yang ini masuk ke Purwokerto ya. Nah, tapi gitu akhirnya Purwokerto aja hilang gitu maksud gue. Iya. Nah, sampai di Purwokerto itu nah, Selesai aman. gitu. Iya, Iya. titik aman udah hilang. Aduh, sayang Habis itu banget. hilang, itu dia makanya. sayang banget. Nggak, maksud gue gini kan, kayak nggak usah jauh-jauh lah, kita harus lihat ke yang dekat dari situ Jogja. Mau gimana pun Jogja, establish juga di Jakarta gitu. Iya. Ya tapi emang namanya juga Jogja ya, Iya. sampai kapanpun gitu. Kita juga mau kemana lo, mau ke Jogja, nggak pernah kita mau ke Purwokerto. Iya, betul. Ya nggak Iya, sih? ha-ha. Ya itu kan juga ya, Iya. sama seperti lucunya sama seperti Semarang menurut gue. Iya, tapi mungkin Kayak tetap masih Semarang cuma bergeliat lewat kan. gitu kita. Sampai sekarang tetap bergeliat lah ya. Iya, Teman-teman masih dari bergeliat. Banyumas Raya ini. Iya. Ya. Sekarang sejak pandemi ini 1 tahun ini teman-teman di sana tuh coba mulai membuat struktur ekonominya dulu. Mereka tuh bikin namanya koperasi kegelapan. Wih, Ya, koperasi itu nanti fungsinya selain iuran dari anggota, misalkan ada band atau artis lain yang mau cetak album atau rekaman tidak punya duit bisa pinjem. wah, Pinjem di situ. Nanti keuntungannya dibagi gokil ya. bagi Koperasi ya? bagi dengan hasil. koperasi dan Keren. anggotanya nanti tetap dapat. Iya, kayak simpedes gitu, Simpedes. pedesaan. Apa? Jangan Pak Harto banget Kalau sih. di sana kalau simpedes kan iuran ini dana-dana dari petani dan nelayan. Kita nih dari anak-anak skena ya Wah, kumpulin ini keluar duit nih. Mantap. Ini udah berjalan berapa lama sih? Ini sudah 1 tahun persiapannya. 1 minggu yang lalu itu baru rilis produk sepatu kerjasama dengan ilustrator lokal. Oh, menarik. Oh, jadi ini bukan hanya spesifik musik Iya, ya, tapi kancah kreatif lah. kreatif. Oh, bagus dong. Mantap. Iya, mantap sebenarnya. Ya, mudah-mudahan masih terus ini baru kan, mudah-mudahan bisa menjadi Harusnya ini backcraft nih, backcraft. Kemenparekraf dia. Aduh, gimana ya? Iya, iya. Iya, Ini nggak menarik sih? sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Ya mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah percontohan yang Ini sebenarnya bagus. justru tadi pertanyaan kita akan kelemahan Iya. Purwokerto karena dia berhenti di situ Iya. bisa jadi kelebihan kalau dia begini. betul. Karena Dan lu bisa bikin kayaknya ini sendiri ya, dan jadi tipikal percontohan gitu. Di Indonesia kan banyak tuh kota-kota yang seperti Purwokerto ya sebenarnya kayak gede. Sebenarnya gede, cuman ya kayak tadi gitu kondisinya tuh agak aneh gitu. Iya. Ini lu ini kita ngomongin satu kota gede di Jawa. Iya, nggak sih? Jawa loh. Gimana dia nih? Nah, ini nih. Ya nggak sih? Yoi. Nah di sebelah kiri Ini. kita ini ada Raj tadi ya. Ini menarik nih. Raj Perkasa Alam, dia sebenarnya memang bisa dibilang dari asli Bekasi ya, dari Jakarta. Ya, tapi dia udah 12 tahun lah kurang Oh, lebih. kalau Zaki sekarang mulai ke Jakarta, kalau dia dari Jakarta ke Ternate. Ternate. Iya. Wah. Jadi dia udah 11 tahun lah di Ternate, udah kayak anak-anak sana. Dan kemarin anak-anak Ternate, scene alternate ini nih yang lagi baru menggeliat gini nih bikin kompilasi judulnya Kong. Di sana ada 5 aksi, 6 ya? 5 apa 6? Ada 6 aksi dengan 6 sound yang berbeda. Dan kurang lebih menggambarkan apa yang terjadi di Ternate Nah, gitu. gimana tuh ceritanya? Kalau Ternate gimana polanya? Dia ini satu-satunya yang dari pendatang, yang lainnya anak-anak sana. Lu gimana tantangannya Nah. kan lu pendatang nih. Nggak akan gampang pasti lu untuk masuk sama anak-anak lokal di sana. Ya, jadi kan memang awalnya gue tuh kan masuk Ternate 2011.
Jadi sebelumnya di Ambon tuh. Oh, lu sebelumnya di Ambon. Tapi emang untuk berkesenian, bermusik tuh memang jauh sebelum itu kan, kalau gue udah emang berkesenian, bermusik itu. Cuman agak lama, maksudnya untuk survei, untuk riset segala macam kan lama tuh. Sampai 2017, 2018, gue udah mulai lihat nih kayaknya mulai ada band-band yang selama ini gak gue denger di Ternate, tapi biasanya di Jakarta, tapi gue udah denger nih gitu kan. Ada scene-scene yang mulai seperti itu. Cuman memang harus masuk ke banyak tempat. Nah, sasaran yang gua sasar pada saat itu memang Ternate itu kan tempat kopi menjamur. Kedai kopi itu menjamur. Jadi hampir setiap kelurahan tuh bisa sampai 2-3 kedai kopi. Nah, di situ mereka berkumpul gitu. Dan kebanyakan memang yang tadi dibilang Mas Jaki tuh, banyakan memang anak-anak yang memang kuliah di luar sebelumnya, di Jogja, Makassar. Orang Ternate dia kuliah di Jogja, di Bandung, di Jakarta, di Makassar yang paling dekat lah dari Ternate. Mulai ngobrol-ngobrol. Jadi mereka kuliah di sana, kembali Ternate. Jadi mereka ada yang dia membuat tempat kopi, ada yang mulai membuat komunitas gitu kan, banyak komunitas. Dan akhirnya ada satu gigs besar di situ, artinya acara tahunan yang memang menurut gua sih keren gitu, Rocktober untuk kelas Ternate Rocktober itu udah berjalan 2 tahun. Ketika 2020 itu mereka mulai menjaring tuh. Kira-kira apa yang harus kita tampilkan. Sementara itu yang ditampilkan hanya yang biasa-biasa lah. Band-band yang memang bawain lagu orang, segala macam. Cover band. Dan masih seragam. Ada singer juga seragam semua. Warnanya sama, ya, caranya karena masih sama. bagian dari Maluku lah ya. Betul. Cuman banyak singer. Kalau gue pribadi ini kayaknya coba gue push kali ya. Coba gue doktrin, gue racunin gitu lah tanda kutipnya. Berapa lama lu gitu? Iya, intinya begitu kan. Akhirnya ya kebetulan 2020 mereka hubungin gue kan, ini ada acara Rocktober, kira apa ya segmennya gitu kan. Itu digawangin sama anak-anak komunitas namanya Undercover. Dan mereka baru lulus Undercover musik, mereka baru kuliah dari luar. Yang baru musik di Bandung, di Jogja, datang ke Ternate, ya mereka mulai membuat acara musik. Cuman di tahun kedua itu dia bilang, gimana kalau dari kedai kopi kita undang untuk jadi performer. Karena mereka juga udah mulai riset, kayaknya ada musisi-musisi di situ. Yang nongkrong di kancah kedai kopi. Iya, dan mereka udah pensiun lah, udah lama, cuman masih oke gitu kan. Akhirnya dihubungin, acara Rocktober lahir di situ, diundang semua kedai kopi di situ, ada baristanya, ada ownernya yang jadi performan, ada 6 band di situ. Dan ya antusiasnya kita kaget, dia kok jadi besar ya, ada yang nonton banyak, itu hampir 300 orang pada saat itu. Oh iya, buat Ternate gede banget. Itu buat Ternate lumayan. Iya, dan acaranya itu di Benteng Orange, benteng bekas penjajahan Portugis, disulap jadi gigs besar keren gitu. banget dong. Cuman ya outdoor gitu kan. Nah, akhirnya ya karena antusiasnya besar, mulai tertrigger anak-anak untuk hubungin kita nongkrong bareng kan. Ya mulai kita bikin kompilasi yuk gitu. Ada berapa komunitas di sana? Kalau yang segmented musik tuh ada 2. 2 ya? 2. Sepengetahuan gue sih ada 2. Ada Undercover. Band ada banyak gak yang sebelumnya ada. Tapi yang akhirnya ngarah ke spirit independen itu? Ya itu ada 6 itu. Dan 6? Ada 6 itu. Tapi ada lagi yang lebih sebenarnya. Akhir-akhir ini gue mulai melimpir ke kota sebelah tuh, Tidore. Jadi antara Ternate Tidore itu kan dekat tuh, 5 menit dengan speed. Ternyata mereka juga punya. Oh, mereka ada juga. Untuk yang indie seperti itu, dan wah bagus banget. Nah ini yang menarik adalah gue pernah nanya sama Raj gitu ya, ini produksi gimana di sana? Maksudnya zaman sekarang kan mungkin udah banyak yang punya peralatan ya yang cukup lah gitu. Zaman sekarang kan murah ya untuk punya peralatan merekam gitu katakanlah. Banyak orang memproduksi di kamar gitu, berproduksi di kamar. Nah di Ternate juga ngerekam di sana semua kan? Semua rekam di sana. Itu dia makanya itu. Siapa tuh maksudnya? Pasti ada juga kan salah satu dari kalian yang memutuskan gue pengen bikin studio atau apa segala macam. Ya pada saat kita kumpul untuk bikin kompilasi yuk, cuman memang selektifnya indie. Gitu kan. Emang banyak band-band yang lain, cuman kita sortir yuk yang kira-kira ya warnanya. Yang keren-keren aja. Iya, yang indie gitu. Iya. Ya udah akhirnya, cuman gimana nih produksinya? Udah kita cari orang yang memang tahu untuk produksi itu, kan yang dicari pertama operatornya. Untuk recording. Dan ternyata ada. Kalau kita cari, kita kulik lagi, ada 2 orang, dia juga kuliah di bidang itu. Oh gitu? Ya, ada 1 orang, dan 1 lagi memang dulu kuliahnya di Jogja, dia mendalami itu walaupun bukan kuliah di sana. Nah itu tadi tuh yang lo bilang ya kayak sound engineer ada di sana.
Tapi gue penasaran, maksudnya dalam artian mereka berarti kan dari Ternate keluar dari Ternate sekolah sound engineering atau apa segala macam, terus balik ke Ternate gitu. Maksudnya pasti pas datang ngapain nih gue di sini ya gitu. Itu kan jadi pertanyaan, maksudnya mau gimana pun juga kan mindset kita kalau kita di sini ngelihatnya Ternate tuh terpencil banget. Apakah mereka ada kehidupan sama seperti yang kita punya di sini gitu kan? Ya rata-rata tuh mereka balik itu nggak langsung ngerjain apa yang mereka suka kan? Jadi mereka emang pas datang ya dia melepas itu semua yang kebiasaan mereka di Jogja. Jadi banyak yang usaha atau dia bekerja di tempat lain. Cuman kalau menurut gua sih emang Ternate itu memang harus dimulai sama seorang, harus tokoh, harus ada leader di situ yang karena emang mereka dasarnya suka diskusi. Ketika kita ngobrol dan mereka punya keahlian apa di situ, nah dia mulai semangat lagi tuh, ayo mulai yuk gitu. Ternyata dia bisa, harus di-trigger terus seperti itu. Akhirnya gimana tuh ceritanya si studio rekaman di Ternate? Memang nggak ada studio rekaman yang proper banget gitu kan, memang rumahan, cuman ya boleh lah, cukup baik lah. Tinggal dikumpulin aja anak-anaknya ya, kita mulai workshop di situ, bikin lagu untuk mulai produksi semuanya. Semua itu hasilnya sama yang ada di Kong itu berarti ya? Salah satunya adalah band lo tuh, Right Chamber. Right Chamber. Iya, Right Chamber tuh salah satu yang ada di Kong nih, si Rats. Lu main apa di sana, Rats? Main gitar. Vokalisnya yang dulu di Bandung sempat? Dulu di Bandung. Oke. Dia di Bandung. Dia sempat punya, kata lo jadi sempat punya distro. Dia sempat kerja di Distro Jeans tuh, gue lupa namanya tuh. Di Bandung. Makanya jadi setidaknya dia tidak hanya sekolah lah di Bandung, tapi juga dia hobi nonton musik lah. Makanya ketika gue ajak, ya gue nggak bisa nyanyi gitu kan. Cuman referensi lu kuat gitu, jadi banyak pengalaman yang bisa lu bikin di sini gitu. Dan itu dibawa ke Ternate. Tapi nggak langsung nggak juga langsung, kan? Gue 2 tahun untuk ngajak dia. Untuk satu orang. Iya. Tapi dia punya coffee shop itu ya? Punya coffee shop, dia ownernya. Cuman memang orang bilang di Maluku Utara itu dia malu hatinya kuat. Memang harus dikasih semangat seperti itu. Maluku, malumu. Iya. Kayaknya itu motonya. Takutnya gagal atau apa, sebenarnya memulai saja bagi saya kan. Tapi kadang seru sih, lu bayangin ya, lu berada di Ternate yang, wah ini kayak kertas putih gitu kan. Kayak ini bisa kita gambarin, tapi emang perlu. Kita kan taunya juga waktu kita ke Ambon, konferensi musik di Ambon, sama tuh gue sama Alvin kan kita jalan-jalan nih. Ini mana ya? Di Ambon ada nggak ya kancah independen gitu musik yang keren-keren? Sampai kita ketemu satu anak ya, itu yang datang tiba-tiba tahu Teenage Death Star, kita yang kayak astaga, kok di Ambon ada yang tahu Teenage Death Star? Itu aneh, tapi cuma dia doang. Nah, selain ada tulisan Sex Pistols di ujung-ujung gang, gitu, wah kok pada dengerin ada punk rock ya di Ambon ya? Ternyata itu nama geng di sana. Jadi kita juga yang kayak jadi kan kita melihat Ambon kayak gitu kan, ternyata belum segitunya nih gitu. Oke lah kalau talenta jelas ada, yang seperti yang lo bilang mungkin bahasanya lebih banyak singer gitu ya. Dan tapi kita sudah mention Ternate gitu di obrolan kita, karena kita mikir Ternate, di Ternate ada ladang gitu kan, kita pikir pasti ada musik yang keren gitu kan. Jadi yang kayak wah ternyata bener ya nggak ya, terbukti ya. Terbukti nih Willy nih. Oh gitu, jadi kayak, wah ini lagi seru-serunya nih sebenarnya ya? Lagi seru-serunya, cuman mereka memang sudah mendengar, hanya diam-diam lah gitu. Harus kasarnya harus ada wadah, harus ada orang yang memulai seperti itu. Makanya sampai gue pernah bilang ke mereka, Maluku Utara nih kalau berkesenian banyak gitu, dari sejarah banyak. Pelukis pertama wanita kan dari Tidore. Oh gitu. Emria Sunasa, itu pelukis pertama perempuan di Indonesia itu kan dari Tidore. Kalian bilang berarti seninya memang ada. Baru nanti ada musik Togal, musik Makian, musik daerah Maluku Utara itu di cover sama musisi Spanyol. Itu dalam kompilasi Juan Sebastian Elcano di track 27 pada saat itu. Sekarang masih ada, dibikinin video klipnya. Jadi nggak ada yang salah sebetulnya, dan jangan takut untuk memulai. Gue selalu bilang kayak gitu. Silakan berkreasi seperti itu. Tapi emang bahasa musik ini kan bahasa jembatan begitu. Banyak nanti talent-talent lain di bidang seni yang lain yang lahir setelah itu. Ini menarik sih sebenarnya, dan mereka punya narasi dan semangat pemberontakan dari zaman Nuku ya. Ya. Wah itu maksudnya harusnya itu bisa teraplikasikan dan terekspresikan sekarang juga sebenarnya. Berarti si Rocktober ini emang, Rocktober namanya? Rocktober ini emang ternyata penting ya? Adanya Rocktober ini berarti penting nih Ternate nih? Iya penting banget, dan memang menunggu ada event yang khusus seperti itu, bukan yang artinya agenda tahunan pemerintah pusat kan banyak tuh, ada ulang tahun kota atau apa. ada festival Teluk Jailolo itu kan memang agenda dari pusat lah, dari pemerintah. Tapi kalau nunggu pemerintah kayaknya lama sih ya. Enggak, itu pasti ya pakem lah, dalam artian musik tradisional yang dihadirkan segala macam. Mesti emang bergerak aja sih si scene ini.
Ya, harus si seimbang Ternate sih, sendiri. dua-duanya Iya. juga Tapi apa nih selain bergeliat. Oktober, apa anak-anak ini akhirnya sekarang udah mulai membuat Udah sebuah mulai. komune apa? Memang gitu? sebelum Oktober ada satu komunitas namanya Musik Corner, dia bikin acara kecil-kecilan memang. Dia session sampai 27 kalau nggak salah. Sampai 20, cuman ya acara kecil-kecil. Dan memang ada satu band di Ternate yang memang sudah pernah main di Sound Adrenaline di Bali. Itu Trisam, itu nama bandnya Trisam. Jadi memang alirannya aliran kayak 420 gitu. Oh iya, ladang. Gue juga tahu salah satu contoh mahasiswa atau ya pelajar yang ke Jawa ya katakanlah dalam hal ini mungkin di Bandung. Ada tuh anak-anak Ternate yang metal tuh. TNT ya namanya. Pokoknya Pukar. Bukan ya? Apa sih namanya? Pukar. Oh iya, Pukar. Ya. Iya, Pukar namanya. Pukar, dia asli Ternate memang. Semuanya anak Ternate dan sensibilitasnya Ternate banget, Ya. tapi dia di Bandung base-nya. Base-nya di Bandung. Jadi kayaknya mereka sekolah semua di Bandung ya. Iya. Nah, itu contohnya juga tuh. Iya sih. Ini menarik sih sebenarnya. Keadaan di Ternate dan keadaan di Purworejo ini katanya beda. Mungkin Purworejo sih. Purwokerto itu beda karena Purwokerto sih masih Jawa ya sebenarnya ya. Iya. Maksudnya emang geliatnya juga masih akan lebih kerasa lebih besar gitu. Nah ini kan lucu ya, 6 band. Itu mulai dari cuma 6 orang, cuma 6 band gini gitu tuh keren banget sih menurut gua. Ini masih baru banget. Iya, baru banget. Gue tuh denger cerita dia, gue pengen ke Ternate atau Iya, langsung. Iya nggak Iya sih? nggak Gue sih? pengen kayak apa sih gitu ya kayak ini apa? Pengen nih? belok-belokin ya? Jangan gini, belokin. Gitu pengen belok-belokin Ini kan. seru banget. Gak boleh pasti. lurus. Iya. Nah dari kalian berdua yang mewakili masing-masing tempat kalian berada lah ya. Katakanlah satu di Ternate, satu di Purwokerto. Ya dengan level apa ya? Kancahnya yang satu masih dini, satu udah cukup lama cukup gitu lama. di Purwokerto. Masing-masing lo bisa ini nggak ngegambarin kalau yang sekarang gitu apa ya jagoan lo lah katakanlah. Maksudnya kalau lo merekomendasikan aksi-aksi dari tempat lo masing-masing gitu ke orang gitu, siapa yang akan lo kedepankan gitu sekarang gitu? Siapa dulu nih? Mungkin Jaki dulu. Jaki dulu nih. Siapa Jak? Purwokerto. Terserah. Serah. Kalau Lu aja kurasi lu. Punk Rocket ini, Dream Popnya apa misalnya, gitu kan? Gitu. Ini yang lagi moncer-moncer aja ya. Iya. Ya, boleh. Lagi moncer dan aktif, bisa dihubungi lah kalau mau. Iya. Itu ada Gardenia. Gardenia. Gardenia ya. Gardenia itu dia folk tapi lirik-liriknya kematian dan gelap gitu. Je vais te libérer de ce coup je ne regarde jamais en arrière. Wah, Wah, sama tadi kan Koperasi Kegelapan. Iya. Gotik. Operasi kegelapan keren banget terus. Terus ada Eternal Desolator. Ya, metal-metalan gitu. Metalan ya. Lu tuh punya lama tuh ya udah ya ini ya tradisinya ya di sana ya. Terus ada Dracul, dia rapper pendatang baru. Terus ada Space Cup. Hah? Apa namanya? Space Cup. Space Cap. Itu apa tuh? Psychedelic rock. Dia bukan, dia tuh indie pop gitu. Sama Hindia Pakai dan Y. pakai Y. Nah, itu gua tahu tuh. Take me there, take me there to the one song when the twilight's away there. Itu mungkin yang paling hardworking zaman sekarang karena aktif banget ya. Aktif banget. Jadi nggak mungkin lo nggak denger Hindia, tapi pakai Y, ya nggak? Iya. Ya nggak? Hindianya Y lah. Ya nggak? Jadi sans. Kalau pakai Y beda lagi. Sama satu lagi paling ada namanya Santet. Dia black metal tapi kejawen. Oh, Kearifan lokal deh. Gokil. itu juga banyak sih sebenarnya dari Iya. dulu tuh. Jadi make iya bener kejawen. Jadi
Ih, banyaknya di Jawa yang seperti itu ya? Banyak, terutama Jawa Timur. Jatim ya? Jawa Timur. Oke, kalau lu sendiri, Raj, Wah, kok Ternate Semuanya pasti kalau Iya, di sebutin baru. aja, ceritain. Ceritain Oke. aja. Kalau yang memang sebelum ada Kong ini yang kami bikin di kompilasi ini memang ada 2 band yang menurut gue memang boleh lah. Satu 7L tuh band agak tua juga. 7L dia tuh rock, pure rock. Kedua itu yang tadi yang gue bilang kayak Top Verti itu. Trisam kayak Trisam. kayak itu. Yang selakong ini ya itu segmennya kan beda, genrenya beda-beda tuh. Iya. Ada Recamber kan, Recamber tuh indie rock lah. Ya Red Chamber nih bandnya dia ya. Ada Recamber, ada Retronix, Gerek itu garage rock. oh garage rock. Sekitarmu yang semakin jemu, mengapa datangnya yang terlalu haru? Ada Kakek Sugi itu eksperimental. Oh iya, Kakek Sugi ya. Nah, Kakek Sugi itu eksperimental, baru ada yang menurut gua unik juga ada electric core di situ. Social Clan. Social Clan. Spring will come round soon, no sacrifice for the children, everyone for himself. Selanjutnya mungkin kita ke yang kayak melodik padahal ada 2 band, ada Asoy, ada Popping. Iya. Nah, ada lagi yang baru ini gua lihat, sebenarnya udah lama, cuman bagi gue ini menarik nih di Tidore itu. Ada Nubi Tidore. Fagan, makanya gue bilang tadi Tidore itu kayak Skotlandia. Nah, Inggrisnya Ternate. Oh. Jadi Walesnya mana? Ya, Walesnya siapa Walesnya? Ya, Screen deh. ya. Jadi Tidore yang tidurnya gitu ya. Wih, Ada- Tidore. Ada siapa di Tidore? Ada siapanya? Ada Nubi Fagan, Lubi Fagan. ada Bad Ong itu grunge tuh. Oh. Dia ngelawan arus tuh, yang lain pada santai-santai, ada Nubi Fagan, ada Bad Ong dan Riri Fahri. Yang instrumennya itu cuman Rafli. Ada 4 yang menurut gua Oh, dia instrumental. si Raffi. instrumen biasa gitu. Oh, sendiri. Ada dia dulu keluarin album malah ada 7 tracks itu. Iya. Kalau yang Kong ada CD-nya Cin nih. Mana? Kong kita kasih lihat. Tapi ya buat kalian semua tentunya jadi penasaran kan. Tadi nama-nama tadi tuh layak dicek gitu. Apakah Anda siap di Tidore? Harus dengerin dulu. Oh ini deh. Kong, ini juga artworknya aja ini udah jelas-jelas kayaknya Ternate banget tuh. Ternate kuning, banget ya? Kuning tuh. ini Lu dan bikin di mana? warnanya- Produksi CD? Produksi semua di Jogja. Jogja semuanya. Untuk ini semua memang untuk semua dilakukan di Ternate, desain semua untuk Ya, recordingnya. Untuk produksi fisik? Fisiknya di Jogja, mixing mastering di Jogja. Oke, cover juga. Cover Jogja ini asli anak Ternate yang bikin, Ian namanya. Dan gue emang salut sama dia bagus lah untuk artworknya. Berarti masih untuk produksi fisik sih masih harus ke Iya, luar. harus keluar. iya. Ternate. Bahkan di Ambon juga nggak ada kan? Nggak ada. Iya, katanya Ambon pun nggak ada ya. Iya. Paling dekat ke Makassar katanya. Paling dekat ke Makassar. Ya, cuman emang pasca ini pun gue ngobrol sama beberapa temen juga, kayaknya kita harus buat tempat produksi yang proper deh. Di sana. Untuk Like recording. bisnis tuh Kan Cin. banyak tuh. Ah, Pindah aja ke sana di Dore. Terus ada Juragan. produksi. Jadi dimulainya dengan satu event di akhir Maret ini, gua membuat satu komunitas namanya Kartel 0921. Gitu banget. Ntar lama-lama kayak Kolombia. Cuman di dalamnya ini banyak item seni selain musik yang memang apa namanya, bagi gua harus di up ini, dan mereka kan biasanya sendiri-sendiri aja. Kita up, nanti ada arsitektur di situ, ada Ya, mural nah, di itu situ, mantep, ya. ada painting semua, Gila, terus ya. ada fotografer di situ. Iya. Sampai akhirnya nanti ada produksi rekaman di situ. Ya gua namain pattern lah.
Partitur of Audio Ternate lah. Karena Mama ada Terna Block di sana. Kalau di Purwokerto sendiri lagi teman-teman di sana lagi banyak produksi kaset lagi atau lagi ke CD? Lebih ke CD sebenarnya, tapi Oh, tetap CD. lari ke Jogja, cetak. Oh iya, cetak itu. Cetak Tapi tetap dekat lari sih ya ke Jogja. Iya. Purwokerto berapa jam sih? 3 jam. Oh, dekat. Iya, itu naik mobil ya? Ya, Iya kan? Kalau naik kereta kan lebih cepat lagi harusnya. Sama aja. sama. Oh, kurang lebih ya. Bandung Jakarta lah ya 3 jam. Iya. Iya, kurang lebih lah Bandung Jakarta. Oh jadi produksi di Tetap lari ke di Jogja. Jogja ya. Wah ini seru sebenarnya. Iya, gue masih banyak sebenarnya yang pengen gue tanya, tapi jangan, karena Masih ada sisa lagi teman-teman yang kita ada yang dari lain. Lampung, Iya. IBEF dari Lombok, Timi dan juga Ozi dari Banjarmasin. Kayaknya kita mulai berbagi lagi ke kota yang lain ya. Yoi. Oke, tapi stay di sini teman-teman. Oke, Raj dan Zaki masih tetap di sini. Kita bisa ngobrol-ngobrol juga bareng sama IBEF, sama Timi dan juga Ozi. Tetap di Bedah musik suka-suka yang di-provide oleh Bicara Musik. Kali ini Sumatera akan kita wakilkan di Lampung ya, dari Lampung. Pakai K Harta. apa pakai G nih? Lampung ke Lampang. Kerjanya di Jakarta baru 5 bulan sih, cuman ini lagi WFH cabut ke Lampung. Ini juga lucu nih ketika anak orang putra daerahnya juga cabut ke Jakarta, itu kadang-kadang jadi sepi nih daerahnya gitu.